Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Azara dengan NIM B101215219 dari kelompok 4. Kami akan membahas materi tentang konsep ekonomi syariah. Oke, langsung saja materi tersebut akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin dengan stambuk D101213554. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Secara umum, ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasar pada aturan-aturan agama Islam yang tertera pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian dilansir dari buku Pengantar Ekonomi Islam 2019, karya Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, ekonomi syariah adalah penerapan konsep-konsep Al-Quran dan Hadis, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa paradigma utama dalam ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dua sumber tersebut tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi syariah mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Dikatakan sebagai ekonomi rabbani karena syarat dan dengan arahan dan nilai ilahiyah. Sementara itu, ekonomi syariah dikatakan sebagai ekonomi insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Selain dua sifat dasar tersebut, ekonomi syariah juga memiliki sifat lain yang tidak kalah penting, yaitu keimanan. Keimanan merupakan komponen penting dalam ekonomi syariah karena secara langsung akan memengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Keimanan merupakan saringan moral yang memberikan arah dan tujuan pada penggunaan sumber daya dan juga memotivasi mekanisme yang dibutuhkan bagi operasi yang efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fasahira dengan NIM D101211094. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi syariah. Konsep dasar hukum Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah dalam segala hal, termasuk dalam urusan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menempatkan Allah sebagai pemilik segalanya dan manusia sebagai pemilik hak guna pakai. Dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah antara lain: 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama, asli, pribadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam. Dalam Al-Quran banyak diatur tentang ekonomi Islam. Salah satunya dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam di segala bidang termasuk ekonomi. 2. Hadis dan sunnah. Sumber hukum kedua yaitu hadis dan sunnah Rasul. Para pelaku ekonomi akan mengikuti hukum ini jika di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang suatu perkara. 3. Ijma. Ijma merupakan hasil keputusan para ulama dan cendekiawan agama dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. 4. Ijtihad atau qiyas. Ijtihad atau qiyas pada intinya merupakan pemutusan perkara menggunakan analogi dan logika jika perkara tersebut belum dibahas dalam sumber hukum sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Badu dengan NIM stambuk D1012211. Saya akan membawakan materi tujuan ekonomi syariah. Poin pertama, kesejahteraan ekonomi. Tujuan utama sistem ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan yang hakiki dan merata. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah ini bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Sebagai sarana beribadah, kegiatan perekonomian Islam didasari pada hukum-hukum Islam yang berlaku. Ketaatan ini merupakan sarana ibadah umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menghindari praktik-praktik yang diharamkan. Oke, kita lanjut ke poin ketiga.
persaudaraan. Melalui sistem ekonomi syariah yang melarang riba dan menggantinya dengan bagi hasil, diharapkan umat bisa menjadi penyebar kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya maupun orang lain pada umumnya. Sebagaimana yang kita tahu, riba dalam Islam itu ya diharamkan dan telah ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan keberuntungannya." Oke, kita lanjut ke poin keempat, mewujudkan keseimbangan dunia akhirat. Dari ketiga tujuan sebelumnya, semuanya itu mengarah pada perwujudan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dicontohkan di poin kedua tadi, menghindari yang namanya praktik-praktik haram, seperti riba juga, itu kan yang dilarang oleh agama Islam. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti dengan NIM D101211111. Saya akan memaparkan materi tentang prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, memberi ruang pada negara dan pemerintahan. Apabila terjadi permasalahan, ekonomi syariah memberi ruang kepada negara sebagai penengah. Yang kedua, melarang praktik riba. Dalam Islam melarang riba, termasuk di dalamnya sistem bunga sebagai gantinya. Sistem bunga digantikan dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, tidak melakukan penimbunan. Penimbunan di sini bertujuan agar barang tersebut menjadi langka dan dijual dalam keadaan mahal saat kondisi langka. Hal ini dilarang dalam Islam. Yang keempat, memiliki tanggung jawab sosial. Dengan adanya prinsip ini, secara tidak langsung pelaku ekonomi telah bersedekah terhadap sesama. Yang kelima, sistem bagi hasil. Setiap keuntungan dari kegiatan ekonomi akan dibagi secara adil, misalnya antara bank dan nasabahnya. Lanjut, yang ketujuh, kebebasan yang teratur. Allah menjamin kebebasan dalam kegiatan ekonomi selama hal-hal tersebut sesuai syariat dan aturan-aturan dalam Islam. Lanjut, dualisme kepemilikan. Ekonomi Islam menganut dualisme kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum secara bersamaan. Artinya, kepemilikan pribadi tidak lantas membebaskan pemiliknya untuk semena-mena, namun juga harus memberhentikan kepentingan umum. Yang terakhir, tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar secara tidak terkendali oleh oknum-oknum tertentu. Monopoli bisa merusak keseimbangan pasar. Oleh karena itu, monopoli dilarang dalam ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Muzad Fazrianto dengan nomor stambuk D10121208. Saya akan membawakan materi perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan ekonomi konvensional ialah sistem perekonomian yang berdasarkan asas kebebasan serta menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Secara garis besar, ekonomi syariah dibuat dan berkembang berdasarkan ketentuan Islam, sedangkan ekonomi konvensional tidak demikian. Adapun ciri-ciri ekonomi syariah ialah: 1. Berbasis hukum Islam. 2. Mengutamakan kesejahteraan bersama dan kebaikan dunia dan akhirat. 3. Menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan ciri-ciri ekonomi konvensional yaitu: 1. Dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku pada sistem ketentuan umum. 2. Bertujuan meraup untung sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, menggunakan sistem bunga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran agama-agama Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan mendapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.